Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sudah lama ya tak buat video apa-apa tentang kehidupan sehari-hari atau gimana mau bahas apa. Tapi disebabkan kesibukan juga saya bekerja, akhirnya tak dapatlah untuk ngebuat video. Tapi hari ini guys, ikuti terus karena hari ini saya akan pergi bayar saman atau tilang ya. Kalau di Indonesia itu tilang knalpot, sini sebut exo. Jadi saya pun hari itu terkena dengan roadblock polis trafik. Kebetulan saya tidak mengetahui exo saya itu bahwa itu sudah diubah usai atau dimodifikasi. Sedangkan pada biasa saya beli, dari pertama saya beli memang exo beda itu dia begitu, sudah macam itulah. Jadi saya tak tahu, akhirnya saya kena saman, dan akibat kesibukan saya bekerja hari-hari, saya tak ingat. Kebetulan hari ini udah 1 bulan kok. Saya pun tak tahu lah bayar berapa, tapi dengar kata kalau dalam cepat bayar dalam sebulan tuh ingat dalam 100 ringgit saja sebelum sebulan, tapi kalau udah lewat sebulan tuh kena 300 ringgit kok. Nah itu pun saya pun tak tahu lah, sebab ini first time saya kena pergi bayar sama apa semua ya. Jadi itulah guys, kalau di Malaysia itu untuk kita warga asing, terutama warga asing, kalau mau ubah usai kereta itu nampak dari jauh saja pihak polis tuh sudah tahulah ini mesti warga asing. Sebab kalau orang Malaysia sendiri yang ubah-ubah usai kereta ini, kaki kereta juga, dia akan keluar pada saat malam. Tapi kalau siang dia berkeliaran, mana itu adalah yang dipakai adalah warga asing. Sebabkan warga asing ini sering keluar siang sebab dia pergi kerja. Tapi kalau orang Malaysia sendiri, kaki kereta itu dia akan keluar malam-malam dengan geng dia, beberapa biji kereta pun dorang konvoi atau apa semacamnya, entah buat apa. Tapi kalau pesan saya lah, jangan banyak-banyak modifikasi ya. Walaupun kita dokumen lengkap apa semua, tapi ada-ada saja di antara kita itu ada yang bisa buat melanggar undang-undang negara Malaysia sendiri. Jadi jangan kemana-mana guys, ikuti terus kita go ke balai polis ya. Oke, baik teman-teman, ini perjalanan saya menuju balai polis Pekan ya, Pekan Hipopera. Tak tahu saya punya apa nih bunyi macam nih, sebabkan cermin saya ini saya parking bawa pokok mangga. Jadi mungkin getah mangga tuh jatuh terus dekat cermin. Jadi kalau ini dia sapu jam macam ni, dia akan bunyi. Tapi kalau saya buat bagi pencuci cermin, dia akan tak ada bunyi lah macam tu. Ini saya mau tahu dengar tuh bunyi tu. Aduh, kereta apalah, biasalah kereta tua, ada-ada saja dia nak buat, nak repair apa-apa mesti ada kena buat juga lah. Ini jalan menuju balai polis besar, balai sentra polis ya, yaitu yang ada di Perak, Ipoh Perak. Saya pun tak tahu nak bayar mana itu sama, entah itu balai polis trafika atau balai sentral sana, saya pun tak tahu lah. Jadi kita akan coba nanti bertanya dekat balai itu boleh kata boleh bayar sana. Nanti kita tanya dekat pos tu lah. Aduh, tak selesa lah sebenarnya bunyi terus nih, apalagi sejak buat video ni. Di sini kalian bisa lihat guys ya, sambil menunggu kita pergi ke balai polis, ikut saya jalan-jalan ke balai polis. Kalian lihat boleh jalan sini ya, betapa teraturnya, rapinya. Walaupun di lampu merah harus ikut aturan, kereta berjejer, tak sengit sana sini ya. Menurut saya suatu apa ya, negara yang maju juga itu ya ketaatan rakyatnya terhadap undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah. Mungkin ada orang-orang Malaysia juga yang merantau ke
keluar negeri daripada Perak. Inilah keadaan Ipoh Perak sekarang ini, yang sudah lama tak balik Ipoh Perak. Kalian boleh lihat ya betapa majunya Ipoh Perak sekarang ini daripada dulu tahun 2011 itu. Sejak saya masuk memang banyak perubahan ya. Dia pada intinya Ipoh Perak itu dia Ipoh hijau ya. Dia hijau itu istilahnya membangun, tapi pokok-pokok itu apa ya, tumbuh-tumbuhan yang hijau itu masih banyak di tengah jalan ataupun di taman-taman kayak gitu. Mereka nggak tebang. Sebabkan sini lebih mengutamakan penghijauan ya. Ya, kalau itu salah satu cara sebenarnya untuk mencegah banjir juga. Coba saja kalau tanaman itu sudah tak ada ya, mesti yang ada hanya banjir, karena air itu, akar itu tidak tidak ada lagi akar yang untuk menampung air atau menyerap air daripada dalam tanah. Jadi ini kita sudah dekat guys, kita masuk di parkiran ya, kita masuk di parkiran sini. Ini parkiran, tapi sini sebenarnya bukan parkiran sih, cuman kereta. Semua kereta sini, kebanyakan kereta yang disita oleh pihak kepolisian, baik dari kecelakaan, case perompakan, case apa, semua dikumpul di sini keretanya. Jadi diparkirkan di sini semua ya. Jadi kereta apa saja semua ada di sini, entah itu insiden, entah itu digunakan untuk merampok atau digunakan apa saja. Lihat motor saja pun banyak di sini ya, dibuat banyak di sini dibuat. Motor pun ya, kalian bisa lihat di depan ini banyak mobil yang bekas kecelakaan ya, tadi ambil lagi, tak tahu bila nak urus, mungkin nah kos pun dia tinggi, lepas itu macam-macam lah. Ekonomi sekarang pun lagi tak stabil lah. Oke guys, kita sudah sampai. Sekarang kita masuk ke balai polis guys ya. Jom ikut. Ini dia guys, balai sentral Ipoh ya, Perak, yang paling terbesar. Inilah ini namanya balai sentral Ipoh Perak, balai polisnya ya. Kita bisa lihat sampai ke ujung sana. Ini besar guys, jadi ada penjara di sini, ada apa semua, narkotiknya, jenayah, semua lengkap sini guys. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut guys, ikut terus. Alhamdulillah teman-teman, maaf tadi di dalam tak boleh record ya. Kita masuk dalam tuh karena privasi ya. Dimana-mana lah, itu semua adalah privasi pihak kerajaan. Jadi tak boleh suka hati rekam, kan? Dia alhamdulillah ingatkan dana bayar 300, dana hilang lagi 300, duit 300 lah. Beli minyak, beli apa semua. Ternyata alhamdulillah cuma 100 ringgit. Jadi ini dia guys, bukti dia. Ini guys, nomor resit induk. Jadi ini dia ya, semua ada sini. Kalian boleh cek. Satu butiran saman dibayar 100 ringgit ya, 100 ringgit saja. Jadi kita sudah tak ada saman lagi lah, alhamdulillah lah, sudah boleh buat apa-apa lagi, bukan buat melanggar lagi, tak. Kalau boleh jangan melanggar lagi lah. Pernah tahu nak bayar ini pun boleh beli apa, minyak kena bayar pula, ada gaya kan. Tapi apalah, namanya musibah macam itulah guys. Kita tak perlu takut ya, tak perlu apa, janji kita ikut undang-undang yang betul. Jangan buat jenayah, jangan buat macam-macam di negara orang, insya Allah lah. Disebabkan kalau kata orang Malaysia itu juga kata jahat-jahat apa semua ya, tergantung sifat pembawaan kita pendatang di sini. Dimanapun ya, dimanapun kita berada, kalau kita tidak baik, kita sebagai pendatang membuat sesuka hati di tanah orang atau di negara orang, pastinya jangankan di Malaysia, di dalam Indonesia saja, contoh antara
mungkin yang dibilang dengan contoh lah Jakarta dengan Jawa, ya. Contoh juga orang timur pergi merantau ke Betawi sana Jakarta dan tiba-tiba ingin menguasai dan sesuka hati berbuat di tanah Betawi tersebut, maka orang-orang Betawi yang ada di situ mereka tidak akan terima. Jadi samalah dengan orang-orang Malaysia ketika kita sebagai, ya katakan semua banyak pendatang lah, pendatang di sini sebagai warga asing yang bekerja mencari sesuap nasi, kemudian mereka lihat banyak warga asing yang berulah sesuka hati mereka tanpa ikut aturan, tanpa ikut undang-undang, bahkan banyak juga yang melakukan jenayah. Justru itu akan mendatangkan kebimbangan terhadap rakyat Malaysia sendiri. Jadi wajarlah kalau mereka siki-siki ada yang bilang komplain apa semua, wajar. Mereka karena pada dasarnya uh, rakyat Malaysia itu ikut undang-undang. Kalau mereka betul-betul ikut sesuka hati tanpa ikut prosedur undang-undang, mereka sendiri yang buat, itu akan lebih teruk, guys, ya. Rakyat sendiri yang buat, atau istilahnya kayak kita di Indonesia, rakyat yang turun tangan, itu akan menjadi salah satu polemik yang besar. Akan tetapi, rakyat Malaysia itu taat kepada undang-undang dan mereka percayakan kepada pihak kerajaan mereka, penguat kuasa mereka, terutama polis, ya, untuk jenayah, dan kemudian untuk warga asing ini dipercayakan kepada pihak imigresen. Nah, macam itu. Jadi, kita tak perlulah menyalahkan negara orang, tanah rakyat atau manusia yang lain. Di setiap sudut dunia ini mesti ada yang baik, ada yang jahat. Jadi mungkin sampai situ dulu, guys, penerangan saya ya. Moga-moga ini semua bisa dijadikan sebagai pelajaran dan bisa intinya tujuan saya membuat video sebenarnya bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya, satu sama lain antara membedakan negara ini dengan negara sana. Cuman untuk lebih membuat kita lebih sadar diri, dan lebih istilahnya bisa menyesuaikan diri di dalam lingkungan tersebut. Kemudian kalau soal untuk kritik mengkritik, itu bukan tujuan saya, ya. Banyak tujuan saya membuat video ini hanya untuk makin mempererat hubungan antara Malaysia dan Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia dan Malaysia itu masih saudara dan serumpun, apalagi mayoritas Islam. Salam satu Tuhan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jika ada kata-kata saya yang menyakitkan hati kalian, saya mohon maaf ya. Mungkin sampai sini dulu, guys, dengan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.